Sidam. Om Anubhadra Pratawo Yantu Wiswata. Om Siddhirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kepada Bapak Bimashindu Republik Indonesia, Bapak Tri Handoko Seto yang saya hormati, kepada Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Arjuna Digital 4 yang saya hormati, kepada Ketua Panitia beserta jajarannya Lomba Dharma Wacana Arjuna Digital 4 yang saya hormati, serta para peserta dan umat sedharma dimanapun berada yang saya kasihi. Rasa angayu bagya kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asungkerta waranugrahanya, kita masih diberi kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Umat sedharma yang berbahagia, rasa cinta dan rasa sayang akan tumbuh ketika kita sudah saling mengenal. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nitya Juli Pratista, si mata minimalis, hidung ekonomis, paras manis pesona artis. Boleh dipanggil Juminten, asal jangan dipanggil sayang. Dari Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Jombang. Umat sedharma yang berbahagia, hidup di negara yang berbineka tunggal ika adalah suatu kebanggaan bagi kita, di mana terdapat berbagai etnis, suku, budaya, bahasa, bahkan agama yang menambah keindahan suatu bangsa. Salah satunya adalah bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, 5 sila yang menjadi patokan untuk mewujudkan persatuan bangsa. Maka dari itu, Indonesia dijuluki sebagai tanah surga yang memiliki berbagai macam adat dan budaya. Meskipun terdapat berbagai macam agama, tetapi tetap menjalin toleransi yang kuat. Indonesia diibaratkan dengan sebidang tanah yang dihiasi dengan berbagai macam bunga yang membuat mata terpanah untuk memandang keindahannya. Akan tetapi, di zaman sekarang ini, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai toleransi di negara kita sudah semakin memudar akibat berbagai persoalan. Ada berbagai intoleransi yang membawa-bawa agama. Ada berbagai masalah yang sebenarnya adalah muatan politik, tetapi dibawa ke ranah agama. Tentunya hal yang demikian bukanlah hal yang benar dan perlu untuk kita luruskan. Umat sedharma yang berbahagia, melihat kondisi yang demikian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Teologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Umat sedharma yang berbahagia, Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa sungguh sangat terasa sebagai pemersatu bangsa. Dari kelima sila Pancasila perlu kita yakini dan dijadikan sebagai titik tolak ukur cara berpikir setiap manusia, yang dimana dalam sila pertama terdapat ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menjalankan sila pertama ini, yang kita butuhkan adalah keyakinan dan pengetahuan bahwa Tuhan itu ada,
Tuhan itu esa. Tuhan itu hanya satu. Namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Dalam agama Hindu tidak ada pandangan. Bahkan sastra sendiri pun tidak ada yang menjelaskan bahwa Tuhan itu berbeda-beda. Dalam kitab Mahanirwana Tantra dikatakan Om Sat Chit Ekam Brahman. Tuhan itu ada. Tuhan itu esa, bergelar Brahma. Dengan demikian, untuk menerapkan sila pertama, ya kita tidak membutuhkan apapun kecuali serada keyakinan yang mendalam. Selanjutnya, pada sila kedua terdapat kemanusiaan yang adil dan beradab. Hindu dalam sila ini terdapat pada ajaran Tatwam Asi. Aku adalah engkau, yang artinya antara Atman satu dengan Atman yang lain adalah sama, tidak ada yang berbeda. Agamamu adalah agamamu, dan jika sampai agamamu dianggap salah, maka sudah dapat dipastikan agamaku juga salah. Wasudewa Kutumbakam, bahwa kita semua adalah saudara. Apabila kita mampu menerapkan ajaran demikian, maka terciptalah suatu masyarakat yang memiliki nilai tinggi. Sebelumnya mohon maaf apabila saya salah menyebutkan. Dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 77 dikatakan, dan sayangilah manusia sebagaimana Allah sayang kepadamu, dan janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat aniaya. Dalam Markus 12:30-31 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari hukum ini. Dalam Udana Varga 5:18 dikatakan, jangan sakiti orang sebagaimana itu akan menyakitimu. Dalam Mahabharata dikatakan, inilah kesimpulan Dharma. Jangan memperlakukan orang lain sehingga menyakitimu jika itu dilakukan padamu. Sedangkan dalam Doctrine of the Bin 13.3 dikatakan, Zegong bertanya, apakah ada satu kata yang bisa merangkum prinsip kelakuan manusia? Konfusius menjawab, kata Shu, jangan berlakukan terhadap orang lain apa yang kau sendiri tidak suka. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa semua agama yang ada di negara Republik Indonesia selalu mengajarkan umatnya untuk memiliki nilai toleransi, nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Umat sedharma yang berbahagia, selanjutnya pada sila ketiga terdapat Persatuan Indonesia. Dalam sila ini, bangsa Indonesia menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam Atharva Veda dikatakan, wahai umat manusia, milikilah perhatian yang sama. Tumbuhkan rasa saling pengertian di antara kamu. Dengan demikian, engkau dapat mewujudkan kerukunan hidup. Persatuan bangsa bisa diwujudkan dengan rasa kepedulian
Dan rasa peduli bisa tumbuh ketika kita menganggap semua manusia yang ada adalah saudara kita sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, pada sila selanjutnya terdapat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah memegang peran yang sangat penting bagi kemufakatan. Musyawarah dulu baru mufakat, bukan sebaliknya. Ini dunia nyata, bukan drama Korea, jadi jangan sampai terbalik. Tujuan diadakan musyawarah adalah untuk mewujudkan kesatuan dalam pikiran, sehingga dalam melangkah dapat selaras. Dan pada sila terakhir, yaitu sila kelima, terdapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, semua lapisan masyarakat diberi kebebasan untuk berpendapat. Indonesia adalah negara demokrasi, yang artinya siapa saja bisa berpendapat dengan seadil-adilnya tanpa harus ada ancaman hukum. Indonesia negara hukum, tapi apakah hukum di Indonesia sangat kuat? Di negara lain, maling sendal dipotong tangannya. Di Cina, koruptor dihukum gantung kepalanya. Sedangkan di Indonesia, koruptor digantung hukumannya. Jadi sudah sangat jelas bahwa nilai-nilai Pancasila di negara kita sudah semakin memudar dengan menurunnya nilai keadilan dan nilai toleransi. Umat sedharma yang berbahagia, hendaknya kita sebagai remaja, generasi penerus bangsa, jangan sampai meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Ajaran agama dan Pancasila adalah suatu jalan yang selaras, suatu moral yang perlu kita terapkan. Singkat wacana yang saya berikan tadi, tidak ada sedikit pun maksud untuk menggurui umat sedharma dimanapun berada. Saya hanya berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Jika hanya melihat siapa yang berbicara, maka hanya akan tumbuh cinta. Akan tetapi, jika mendengarkan apa yang dibicarakan, akan tumbuh rasa sayang dan rasa nyaman. Remaja hari ini adalah para calon pengendali masa depan bangsa, penegak kembali keadilan. Remaja hari ini adalah remaja yang akan mengembalikan nilai-nilai keadilan Pancasila, yang akan mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Bangunlah para generasi bangsa, bangkitkan semangatmu untuk mewujudkan keadilan kembali di negara kita. Kobarkan semangat Bung Karno dalam diri kita. Saya Pancasila, kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Makan manggis jangan dibuang kulitnya, semangka merah manis rasanya. Mohon maaf atas segala kata yang mungkin mengusik lautan jiwa. Suro dira jaya ningrat, lebet dening pangastuti, mugi rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. Om Santi, 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 Om.